Kalau stres tadi tidak dikendalikan dengan baik, akan terjadi obat sama kadar gula darahnya roller coaster, kejar-kejaran. Kalau sudah kepada ibu-ibu wali murid KPTK Aisyah Kembaran yang kami hormati pula, serta teman-teman kami guru KPTK Aisyah Kembaran yang kami hormati. Tak lupa sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai di akhir zaman. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertemu bersama di aula KPTK Aisyah Kembaran, dan mohon maaf pula karena kami untuk menyediakan tempat UBRAP-nya kurang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah keadaan kami karena semua itu harus pakai biaya dan lain sebagainya ya Bun. Ya insya Allah nanti kedepannya, insya Allah nanti kami untuk segala sesuatunya mau berusaha dan kita nanti bisa lebih sempurna lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Agus dan Dr. Warih di mana telah berkenan untuk rawuh ke sini ke KPTK Aisyah Kembaran untuk memberikan materi berkenaan dengan GM, yaitu mencegah stres ya. Alhamdulillah untuk wali murid kami itu sangat berguna sekali untuk perkembangan anak didik semua, tumbuh kembang anak kami, karena anak kami baru di usia emas ya. Jadinya itu semua ilmu nanti bermanfaat kepada anak didik kami beserta ayah bundanya. Sekali lagi terima kasih banget saya haturkan. Semoga apa nanti yang telah diberikan oleh Dr. Agus dan Dr. Warih, Allah selalu memberikan pahala yang berlipat-lipat, sehat walafiat, usia panjang dan barokah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu sekilas sambutan kami karena waktu semakin siang. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbil alamin. Dari kami apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan dari tak kenal maka tak sayang. Ada Dr. Agus Widiatmoko dan juga Dr. Warih Andan Puspitasari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam Magister Sains. Monggo Bapak dengan waktu 40 menit nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Kasihan betul. Nanti saya Dr. Agus Widiatmoko dengan Dr. Warih Andan ini akan membersamai ibu semua. Tapi mohon izin nanti Bu Dr. Warih nanti akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari program keperawatan untuk materi yang kedua, karena kebetulan beliau juga harus beraktivitas di tempat lain karena penugasan dari fakultas. Mohon izin nanti monggo nanti di kalau mau ada kegiatan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang kendali stres dan kadar gula darah. Mengapa ini penting? Karena ya, apapun itu, kalau kita ingin melakukan aktivitas, melakukan suatu kegiatan, kita mau berjalan, itu selalu akan diawali dengan satu tarikan nafas yang tenang. Karena dengan tenang tadi kita bisa mengendalikan banyak hal.
termasuk nanti kendali kadar gula darah. Mengapa ini penting? Karena Bapak ibu-ibu semua nanti akan mendidik anak-anaknya. Nah, dengan mendidik anak-anak ini dengan penuh kasih sayang, jauh dari kata-kata yang berkonotasi stres tadi, ini juga akan membantu agar anak-anaknya akan berkembang di usia emasnya tanpa ada gangguan apapun. Karena nanti kita akan melihat stres itu apa yang terjadi pada tubuh. Di tubuh kecil itu kami paparkan apa saja yang bisa terjadi. Ya, slide berikutnya. Ya, mengapa? Karena memang tadi tubuh itu akan berubah ya, langsung saja untuk stres ini. Begitu tubuh kita, Bapak, Ibu atau Ibu semuanya mengalami stres, maka ya slide berikutnya. Ini yang terjadi. Ibaratnya gula darah itu kalau itu suatu bahan bakar. Jadi kalau kita itu beraktivitas, Bapak, Ibu atau Ibu semua, kita semua ini beraktivitas ya, itu membutuhkan bahan bakar. Ibaratnya mobil butuh bensin. Nah, bensinnya apa? Gula darah. Dari mana asalnya? Yang kita makan. Nah, yang kita makan itu akan menjadi bahan bakar agar kita bisa beraktivitas. Stres itu pedal gasnya. Bisa dibayangkan kalau mobil digas kencang, butuh bahan bakar banyak nggak? Nah, itu akan terjadi. Sehingga kebutuhan bahan bakar bisa sangat meningkat. Mengapa? Saat kita ini cemas, saat kita ini banyak pikiran, ini akan menyebabkan respon pada tubuh kita. Dua hormon ini akan keluar bersama, kortisol dan adrenalin. Kalau ibu-ibu marah dengan anak-anak, ya dua hormon ini keluar. Jadi jangan sering marah ya Bu ya. Nanti kalau sering marah, dua hormon ini keluar, kortisol dan adrenalin kan keluar. Nanti mobilnya kayak digas. Wah, nek digas kita bisa mengendalikan, orang nabrak. Masalahnya kalau kita ngegas mobilnya nggak terkendali, bisa nabrak macam-macam. Kalau ibu marah, energinya besar karena digas, bensinnya banyak, memicu karena tadi kebutuhannya besar, tubuh buka tabungan, namanya glikogen. Glikogen ini memicu kadar gula darah naik, walaupun ibu tidak makan, karena ini adalah simpanan dalam tubuh kita. Ya, lanjut. Sehingga ibaratnya gula darah itu mesin tadi, ada mesin, gula darah itu adalah bahan bakar mesin tadi. Kemudian stres itu adalah pedal gasnya, semakin diinjak ya kadar gula darah akan meningkat. Ya, lanjut. Sehingga mengendalikan stres itu sama pentingnya dengan mengatur pola makan, mengatur olah fisik dan obat-obatan pada diabetes. Diabetes itu tidak bisa hanya dengan diet saja, tidak bisa dengan olahraga saja, ataupun dengan obat-obatan. Salah satu hal yang penting juga adalah mengatur bagaimana agar tidak stres. Kalau salah satu ini tidak dikendalikan dengan baik, maka mobil itu kalau salah satunya tidak berfungsi, ya jalannya jadi tidak baik. Tubuh kita menjadi tetap bermasalah. Maka penting menyelaraskan dari berbagai aspek ini. Aspek psikis dari stresnya, aspek fisik dari pola makan dan aktivitasnya, kemudian obat-obatan. Ini tiga kondisi ini kalau berjalan seiringan, maka kadar gula darah akan bisa terkontrol dengan baik. Ya, lanjut. Nah,
Mengapa stres tadi memicu kadar gula darah jadi tidak terkontrol? Karena ibaratnya obat yang kita minum, obat itu nomor 4 tadi ya, nomor 1 kan diet, nomor 2 stresnya, nomor 3 olahraga, nomor 4 adalah obat. Nah, sehingga kalau stres tadi tidak dikendalikan dengan baik, akan terjadi obat sama kadar gula darahnya roller coaster, kejar-kejaran. Kalau sudah ketemu dosisnya, naik lagi, tambah dosis, naik lagi. Nanti kebanyakan turunkan dosis, naik lagi. Kebanyakan gula darah turun, diturunkan. Jadi kejar-kejaran terus, nggak pernah ketemu dosis yang tepat. Nah, mengapa? Ya karena tadi saat kita stres fisik ya, secara fisik kita stres, secara psikologis kita juga stres. Fisik itu misalnya apa? Kalau kita sedang sakit, demam, kemudian sedang menjalani operasi atau kerja yang olahraga yang sangat berat, ini menyebabkan tadi glikogen dipecah, memicu banyaknya gula yang muncul dari hati yang sulit dikendalikan oleh insulin internal tubuh kita. Pada beberapa penelitian menunjukkan mengapa besar. Kalau saya gambarkan tubuh kita itu suatu negara gitu ya, jumlah sel tubuh kita itu alhamdulillah Allah memberikan kepada tubuh kita itu jumlah rakyatnya itu 34 triliun sel, bukan lagi miliar, 34 triliun sel. Seluruh dunia itu hanya sekarang sekitar 12 miliar orang. Seluruh dunia, seluruh makhluk namanya manusia di dunia ini ada 12 miliar. Nah, tubuh kita ini punya 34 triliun sel. Banyak ya sel dalam tubuh kita ini ya. Dan provinsi terbesar itu ada di otak. Otak itu sepertiganya. Berarti sekitar hampir 10 triliun sel itu ada di otak. Sehingga kalau otak ini bekerja keras, stres tadi, ini akan membutuhkan energi yang sangat besar. Maka jangan sering stres ya Bu ya. Nah sering stres, otaknya minta bagian banyak nanti, makannya banyak tadi ya. Ya. Kortisol itu ternyata tidak hanya dia akan memacu terganggunya kebutuhan glukosa saja atau energi saja, dia juga bisa memicu terbentuknya plak di pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung. Maka sering stres nanti sering hati-hati terhadap resiko serangan jantung. Kemudian meningkatkan, mengapa kok bisa serangan jantung? Karena stres tadi, adrenalin memicu tensi naik. Tensi naik memicu dinding ini bisa retak. Dinding pembuluh darah itu kalau diberi tekanan yang besar bisa retak. Kalau retak, sunatullahnya yang namanya trombosit itu akan nempel memperbaiki dinding yang rusak tadi. Karena kita punya 3 sel darah dalam tubuh kita. Sel darah merah itu fungsinya membawa makanan, membawa oksigen ke seluruh tubuh dan kembali lagi membawa sampah dan gas CO2 untuk dibuang. Ada sel darah putih, itu namanya tentara tubuh kita, polisinya tubuh kita yang menjaga tubuh kita biar tidak diserang oleh bakteri, virus, dan lain sebagainya. Dan ada yang namanya trombosit. Trombosit itu siapa? Trombosit itu DPU-nya tubuh kita yang memperbaiki. Kalau ada retak tadi di pembuluh darah, trombosit akan nempel di sana. Kalau ada perbaikan jalan, macet nggak jalannya? Nah kalau trombositnya pas nempel, dandani pembuluh darah, ya macet. Efeknya apa? Kalau baru saja terjadi, kalau di jantung, ya serangan jantung. Kalau di otak, ya stroke. Selesai didandani, aspal yang didandani, kalau habis ditambal, jendol atau rata? Jendol. Maka kalau sudah rusak, didandanin sama trombosit, selesai didandanin, akan ada kenang-kenangan benjolan di pembuluh darah yang bertahan seumur hidup kita.
Maka jangan stres-stres ya. Nanti ada kenang-kenangan benjolan di pembuluh darah kita. Dan benjolan tadi nggak hilang, walaupun sudah tidak stres. Maka sering istighfar nanti ya, Dokter Warih ini luar biasa nanti ya. Nah, karena yang lainnya lagi adalah sistem imun kita juga akan menurun. Karena energinya besar, banyak dipakai oleh otak, maka energi yang untuk tentara-tentara tubuh kita juga akan berkurang. Efeknya apa? Dapat suplai logistik yang cukup, bisa mudah ditembus atau tidak. Nah ya, akhirnya kita mudah terinfeksi. Maka orang kalau stres, ya nanti mudah banget kena batuk, pilek, demam. Mengapa? Daya tahan tubuhnya menurun. Karena kortisolnya meningkat. Maka penting menjaga bagaimana kita tidak stres. Ya, lanjut berikutnya. Sehingga nanti kita harus menjaga itu. Tapi sebelum itu kita akan kenali dulu diabetes itu apa sih? Kok sejak tadi diomongkan diabetes. Cukup dengan 5 menit kita bisa mengetahui apa itu diabetes. Ya, lanjut. Prinsipnya adalah insulin menurunkan kadar gula darah, glukagon menaikkan kadar gula darah. Itu 2 hormon yang diciptakan oleh Allah berpasangan. Kalau gulanya turun, glukagon dikeluarkan oleh tubuh sehingga gula darah naik. Kalau gula darah tinggi, insulin yang dikeluarkan. Itu dalam kondisi normal. Glukagon dan insulin itu seimbang. Kalau salah satu menjadi dominan, sakit kita. Glukagon dominan, gula kita tinggi. Insulin dominan, kita sering drop gulanya. Ada apa yang penyakit yang insulinnya dominan? Ada. Namanya tumor insulinoma. Tumor di pankreas. Memicu sering drop gulanya. Nah, itu dalam kondisi normal, 2 hormon ini harus seimbang. Gula adalah bahan bakar utama bagi seluruh yang ada 30, bisa juga infeksi. Nah, kalau ternyata gulanya tinggi, ya siap-siap melakukan perubahan pola hidup dan kalau perlu dengan menggunakan obat. Kemudian polidipsi, haus terus. Mengapa haus terus? Karena tubuh kebanyakan gula, maka tubuh berusaha meminta banyak cairan untuk menetralkan gula di dalam darah. Ibaratnya darahnya terlalu kental, sehingga tubuh minta minum terus. Masalahnya haus terus, sing diminum teh manis. Yo masalah, tambah haus. Enggak tambah baik, tapi tambah haus. Karena yang diminta tubuh bukan teh manis. Yang diminta tubuh adalah air putih. Kemudian ada polifagi, lapar terus. Kenapa lapar terus? Karena yang kita makan tidak bisa menjadi energi. 34 triliun sel tadi teriak-teriak kalau nggak dapat makan. Coba rakyat Indonesia yang 200 juta ini kalau nggak dikasih beras dan makanan, protes nggak? Kalau ibu-ibu seminggu nggak dikasih makan itu protes nggak? Protes ya? Nah ya. Nah, tubuh juga protes. Maka dia minta makanan lagi. Semakin makan, semakin nggak dapat. Gulanya yang naik karena nggak ada yang ngolah makanan tadi. Sehingga nggak ada jadi energi. Berulang kali otak harus meminta liver atau hati kita membuat energi cadangan. Lemak dikirim ke liver terus. Akhirnya livernya jadi perlemakan yang memicu kanker hati. Salah satu penyebabnya adalah, kalau saya katakan pada pasien-pasien saya yang diabetes, biasakan nanti ada di sini. Di situ ada 10, 20, 10. 10 detik pertama sebelum makan, ambil nafas, tahan dulu sebentar, sekitar 4-5 hitungan, keluarkan pelan-pelan. Untuk apa? Memberi energi pada lambung kita yang mau bekerja memasak makanan yang kita makan. Ada kata-kata 20. Apa itu? Kunyalah makanan minimal 20 kali. Jangan kecepetan kalau mengunyah. Dibuktikan di Semarang, di Prodi Gizi, yang mengunyah kurang dari 20 dan lebih dari 20, kadar gula darahnya berbeda.
yang mengunyah lebih dari 15 menit kemudian dicek kadar gula darahnya masih tetap, artinya memang belum terjadi, karena masih 15 menit belum diambil oleh tubuh, berarti tubuh masih yakin bahwa yang dikunyah lebih dari 20 tadi masaknya cepat, karena lambung itu dapur tubuh kita, tempat memasak, sehingga otak nggak usah memacu apapun, wah paling nanti ya 2 jam selesai masaknya, dapat energi ini, nggak usah mengaktifasi yang lain-lainnya. Begitu kita mengunyahnya kurang dari 20-15 menit kemudian gula darah naik. Loh dari mana? Tadi liver diminta mengambil peran karena otak sudah memperkirakan 34 triliun sel ini akan kekurangan makanan kalau tidak dibantu oleh liver. Maka sebelum itu terjadi, liver take over dulu. Ini masaknya kelamaan nanti karena ngunyahnya kecepatan. Loh, segitunya otak kita. Sehingga biasakan mengunyah lebih dari 20. Rasulullah itu kalau dahar pasti pelan. Yang kedua, Rasulullah kalau dahar pasti pakai 3. Konteksnya apa? Sedikit. Beberapa pasien diabetes saya mengubah sendok makan dengan sendok teh. Dan sekarang mereka bisa lepas obat. Pakai sendok teh, ngunyah lebih dari 20 kali. Alhamdulillah, gula terkontrol. Kelihatannya sepele. Tapi Rasulullah telah memberi contoh bagaimana makan yang sehat. Kenapa kita tidak ikuti? Ambil sedikit, kunyah yang lama, luar biasa. Maka tadi saya katakan, 10, 20, 10. 10 yang terakhir apa? Kok enak, mau nambah lagi? Jangan langsung, tunggu 10 menit. Baru nambah lagi. Kemarin saya ngomong tuh di alumni Fakultas Pertanian UGM, angkatan 70 sampai 84, angkatannya Prof. Gun dan kawan-kawan itu. Dok, ngomong aja dok, nggak boleh nambah. 10 menit setelah itu kan ya nggak lapar lagi dok. Maksud saya kan, saya nggak ngomong nggak boleh nambah, boleh, tapi tunggu 10 menit kan. Lah sudah kadung nggak kepengen lagi makanan itu. Lah ya alhamdulillah nggak nambah, saya bilang gitu. Tapi saya kan nggak ngomong nggak boleh nambah, boleh, tapi tunggu 10 menit. Jangan langsung nambah. Untuk apa? Beri kesempatan lambung ini bekerja dulu. Maka tadi saya tulis itu 10, 20, 10. 10 detik pertama olah nafas. 20 kunyahan minimal. Kalau mau nambah, jeda 10 menit. Jangan langsung nambah. Gitu ya. Ya. Ada lelah, mudah jalan sedikit kok kesel banget gitu. Terus kemudian berat badan kok turun padahal makannya banyak, ada infeksi yang tidak sembuh-sembuh, atau kesemutan di ujung-ujung jari baik kaki maupun tangan, itu tanda-tanda dari diabetes. Mengapa kesemutan? Sarafnya suruh kerja nggak dikasih makan. Kok bisa waktu gula di atas 170, dinding pembuluh darah rusak, trombosit dan dinding macet. Saraf itu kecil. Di dalam kepala kita itu kurang lebih 5 kilo harus ditahan oleh leher dan tulang punggung kita, otot punggung kita. Kira-kira nek boleh berkata, otot itu bilang, bawa kepalanya ditaruh dulu gitu. Lelah ini, lebih dari 2 jam ya membawa kepala bingung ini. Maka kalau lihat HP cukup 15 menit, 15 detik tengadah, lurus. Nanti baru setelah itu bingung lagi. Mau baca Quran, ya tadi ada 15 menit, 15 detik. Untuk apa? Memberi kesempatan pada otot untuk relaksasi. Setiap 1 jam. Biar apa? Biar otot tidak stres. Kemudian jangan lupa kalau sebelum minum teh atau kopi, biasakan meminum 1 gelas air putih dulu. Terus ini yang penting, saya katakan jurnal syukur. Kadangkala kita sudah mengatakan, alhamdulillah ya Allah, kau beri aku hari ini nikmat sehat. Tapi kan diucapkan itu lali.
Penelitian menunjukkan, ini diteliti loh, sampai diteliti. Kalau syukur tadi ditulis, maka katakan jurnal, kan ditulis. Setelah 2 minggu, positif thinkingnya muncul. Kita berpikir, vibe-nya itu selalu berpikir positif. Jadi gambarnya gimana? Gampangnya nanti bisa pagi. Ini kalau saya sebelum tidur, kalau stres ya. Tapi kalau nanti yang untuk mencegah, 5 depan, jangan yang belakang. Yang ketiga, kalau jalan jangan lebar-lebar gitu, pendek-pendek saja, tapi nanti akan memacu lutut kita menjadi lebih aman. Jadi jalan cepat, langkah. Bertanya untuk mengenali ciri-ciri stres pada anak-anak itu seperti apa yang terlihat, karena kan anak-anak belum bisa mengutarakan saya stres makan, nggak bisa gitu. Cuman ada beberapa tanda yang saya pernah baca itu kayak misalnya anak saya itu pernah kalau malam tidurnya itu giginya kayak berkerutak-kerutak gitu loh Pak. Nah itu kan salah satu juga ya. Jadi saya cuma pengen tahu itu mengatasinya seperti apa, terus hal-hal yang kira-kira mempengaruhi psikisnya dia seperti apa, kan berarti banyak sekali itu. Siap. Itu bagaimana mengurangi tingkat stres pada anak-anak terutama di bawah 5 tahun. Ya. Satu Itu dunia bermain. Ya. Yang perlu kita ingat, kadang-kadang kita memberi tas yang terlalu berlebihan pada sang anak, sehingga kemampuan untuk bermainnya menjadi berkurang. Ini membuat mereka mengalami tekanan. Nah, ini memicu stres. Ciri khasnya apa? Yang paling gampang kalau dia mulai menarik diri. Paling gampang menarik diri dari teman-temannya, jadi lebih pendiam dari sebelumnya. Itu berarti dia mengalami gangguan interaksi karena dia merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, dari segi nafsu makan mulai menurun. Nah, ini hati-hati. Jadi satu dari aktivitinya, dua dari pola dietnya. Kalau dia sudah mulai nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, pasti ada sesuatu. Yang ketiga, gangguan pola istirahat. Jadi kalau ada gigi gemetar, ya bisa banyak hal. Biasanya si anak ini menjadi lebih sulit tidur. Biasanya tidur jam 8, kok ini sampai jam 10 masih belum mau tidur. Nah, ini harus mulai sebagai orang tua harus memperhatikan ada apa dengan anak saya. Lalu bagaimana untuk yang di bawah 5 tahun ini? Nah, ini harus banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini memang itu teman-teman sesi kedua lah nanti yang akan memberikan ya, manajemen stres terutama pada anak-anak. Bagaimana kita memberikan karena kita kembalikan ke dunia yang tadi penuh dengan bermain gitu ya. Ya, bagaimana kita mengajak mereka ke permainan yang mereka sukai. Kemudian mengajak beberapa teman dekatnya untuk bermain ke rumah misalnya, untuk bersama-sama berinteraksi. Karena nanti kita harus membuat interaksi sosial itu berjalan. Dan pelan-pelan kita harus mengetahui sumber masalahnya apa. Ini butuh apa? Nah, ini jadi masalah ini. HP itu menjadi problem berikutnya. Ini memang paling sulit, HP ini. HP ini kita sadari membuat anak-anak menjadi kurang berinteraksi dengan ini, karena berinteraksi hanya dengan HP, dan HP itu pelan tapi pasti membuat anak-anak menjadi terkurung dengan dunia HP-nya. Ini butuh kalau dilarang nanti sulit ya. Kita harus memberikan aktivitas yang lainnya yang membuat dia menjadi melupakan HP-nya. Ya, ini yang memang orang tuanya jadi kayak anak-anak memang akhirnya. Ya, membuat aktivitas yang mereka senang. Ya nggak apa-apa. Orang tua jadi anak kecil lagi nggak apa-apa. Bermain
main petak umpet lagi atau mau main yang membuat mereka aktivitas fisiknya ada, karena butuh aktivitas fisik untuk mengalihkan itu, bukan terus suruh membaca. Kalau membaca mereka nggak akan pernah mau kalau tidak mau, tetapi diberi aktivitas fisik, karena fisik tadi akan mengurangi kortisol, hormon stresnya. Begitu itu. Waalaikumsalam. Bertanya ya dok, ini qadarullah suami saya itu mempunyai DM dan juga hipertensi. Jadi ibunya atau neneknya anak saya juga mempunyai DM dan hipertensi. Yang ingin saya tanyakan, saya punya putra 2 dan putri 1. Apakah faktor genetik dari DM dan hipertensi itu apakah memang benar menurun atau ada kecenderungan menaikkan probabilitas atau persentase untuk anak-anak kami itu nanti terkena DM atau hipertensi juga? Yang kedua, apakah benar, saya nggak tahu ini mitos atau fakta, bahwa genetik akan menurunkan secara bersilangan. Seumpamanya di kasus saya itu yang kena DM dan hipertensi adalah suami saya, maka akan menurunkan ke anaknya yang perempuan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah kalau memang ada korelasinya, bagaimanakah mungkin pencegahan untuk tidak menimbulkan ini di masa depan? Itu saja. Terima kasih. Apakah DM diturunkan? Sebetulnya turunan itu hanya masalah bakat. Alhamdulillah saya ini kedua orang tua saya diabetes. Kami berlima alhamdulillah tidak ada yang kena diabetes. Apa yang kami harus lakukan? Jaga pola makan. Karena kita punya bakat. Kalau punya bakat main gitar, dilatih sebentar, jadi bermain gitar. Punya bakat diabetes, makannya ngawur, ya diabetes. Tapi kalau tidak punya bakat diabetes, bisa nggak kena diabetes? Ya bisa. Orang nggak bisa main gitar, dilatih main gitar, bisa nggak? Bisa. Maka diabetes itu kata kuncinya kalau tipe 2, genetik itu hanya nomor 5. Nomor 1, gaya hidup. Lalu bagaimana kalau anak-anak kita kedua orang tuanya diabetes atau salah satunya diabetes atau hipertensi? Ya jaga pola makan. Karena pemicunya adalah gaya hidup. Keripik-keripikan, kletik-kletikan itu kelihatannya ringan, tetapi itu beban glikemik atau beban metaboliknya tinggi. Bayangkan sewadah keripik atau keripik kentang itu sama dengan 4 gelas teh manis. Kadar natriumnya itu untuk memicu gula darah itu sama dengan natrium yang ada di keripik kentang itu sama dengan setengah sendok teh garam. Ya kalau kita makan keripiknya pagi, siang, sore ya tensinya naik. Gulanya suatu saat pasti akan naik karena over. Maka jaga betul. Pemerintah sudah berusaha untuk membuat beban metabolik untuk masing-masing makanan-makanan yang berbungkus ini, sayangnya masih ditentang oleh dinas perindustrian karena nanti memicu efek dominonya, banyak UMKM yang terimbas katanya. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita sekarang menjaga ya, karena kalau tidak nanti memang akan memicu efek yang lainnya. Maka kita harus mulai mengubah mindset untuk makanan yang sehat kepada anak kita sejak dini. Makanan yang disajikan saat ini di depan ibu-ibu semua itu adalah salah satu yang kita coba ubah. Di UMY kami sudah mulai menggunakan yang seperti ini. Sudah tidak lagi menggunakan roti-rotinya gitu ya. Karena kita berusaha untuk menjaga kami yang sudah mulai menua ini jangan diberi makanan yang membuat tambah penyakitan gitu. Begitu. Terima kasih.